Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Dermonik dari Asli Farm. Karena kita harus diam di rumah, jadi harus mencari kegiatan yang seru tentunya. Kali ini saya akan mencoba membuat video bagaimana cara menyemai tanaman atau sayur hidroponik. Yang pertama, ini adalah salah satu media tanam hidroponik, ya. Dan ini namanya rockwool, terbuat dari bebatuan, ya, yang dipanaskan sedemikian rupa dengan batuan khusus sehingga menjadi seperti ini. Ini salah satu media tanam. Kemudian media tanam yang lain juga kita bisa gunakan busa, pasir, ataupun apapun itu selain tanah. Ya. Jadi hidroponik itu budidaya bercocok tanam, ya, bercocok tanam dengan tidak menggunakan tanah. Ya. Jadi penekanannya adalah pada unsur hara yang ada pada aliran air, ya. Baik yang mengalir ataupun tidak mengalir. Ya. Nah, ini saya coba ya. Nah, untuk memotong rockwool ini, ya, media tanam ini, sebaiknya gunakan gergaji atau pisau kue seperti ini, ya, yang ada matanya seperti ini. Nah, ada pertanyaan yang masuk, boleh nggak dipotong rockwool ini menggunakan pisau dapur atau cutter? Boleh dan tentu bisa. Hanya saja cutter nanti akan lebih cepat tumpul karena ini terbuat dari batu. Nah, untuk memotong ini biasanya kita gunakan ukuran 2,5 cm, ya, kira-kira seperti ini, ya. Kita balik, ini pisaunya seperti ini, kemudian kita balik, ya. Kita potong, ya, seperti ini. Kemudian bagi orang tertentu barangkali ini adalah untuk kulit yang sensitif, bisa jadi agak gatal kalau dia kena bagian kulit yang halus, ya. Tapi kalau bagian kulit yang kasar, kemudian setelah kita potong seperti ini, ya. Nah, bagian ini kita potong menjadi 3 bagian seperti ini, ya. Kita potong menjadi 3 bagian, menjadi 3 bagian seperti ini, ya. Kemudian dibalik, ya. Kemudian yang ini, yang sebelah sini, ini dipotong menjadi 6 bagian, ya. Kita potong menjadi 6 bagian. Seperti ini kira-kira, ya. Jadi tidak dipotong sampai putus, ya, tapi seperti ini. Nah, ini akhirnya akan menjadi 18 bagian, ya, 18 bagian. Kemudian rockwoolnya kita bisa basahi, ya. Kita basahi seperti ini, ya. Kita basahi. Keadaannya seperti ini, dia cukup lembab saja, ya. Kemudian rockwool ini dapat menyimpan air lebih banyak dibandingkan bobotnya sendiri, ya. Jadi ini potongan ini kira-kira menjadi ukuran 2,5 cm dadu, ya. Kemudian benih, ya, benih yang kita sudah siapkan seperti ini benihnya, biasanya suka ada di minimarket, supermarket, ya, seperti ini. Ini khusus untuk edisi urban farming. Jadi kita gunakan benihnya seperti ini. Lalu ada juga pertanyaan dari teman-teman semua, benihnya sama nggak sih benih hidroponik dengan benih yang biasa ditanam di tanah? Tentu benih sama saja, ya. Benih bisa kita gunakan, ya. Oke, kemudian kita buka, ya. Ini kita buka. Ya, kemudian gunakan benih secukupnya. Nah, ini kita masukkan ke sini dulu. Benih secukupnya seperti ini, ya. Cukupnya. Kemudian, nah, salah satu trik juga pada saat setelah menggunakan benih ini, ya, setelah selesai kita gunakan, ini harus ditutup lagi dengan cara dibakar. Oke, ini supaya nggak masuk angin dia. Dibakar, kemudian
Untuk penyimpanan benih sendiri simpan di tempat yang dalam suhu ruangan, ya. Dalam suhu ruangan simpan saja, nggak boleh kena panas, ya. Dan yang paling penting ini, ya. Setelah dipakai, rapikan kembali, simpan di tempat yang teduh dalam suhu ruangan. Baik, kita sudah dapatkan tadi ini rockwoolnya sudah kita potong seperti ini, kemudian benihnya sudah kita sediakan, ya. Rockwoolnya sudah kita basahi. Selanjutnya apa, teman-teman sekalian? Ini perlu per kotak ini, ya. Per kotak ini kita bisa buat seperti ini, bisa kita lubangi seperti ini. Lubangnya agak lebar, ya, jangan terlalu dalam, tidak boleh terlalu kecil, ya. Pertama alasannya kalau dia terlalu dalam, maka kemungkinan benih akan terlalu dalam masuknya. Kemudian kalau misalnya lubangnya terlalu sempit, maka benih akan agak susah dia untuk pecah, kemudian dia akan menyembul ke permukaan. Oleh karenanya buat lubang yang agak besar seperti ini. Ini gunakan tusuk gigi, ya, seperti ini. Gunakan tusuk gigi, lubangnya agak besar seperti ini, ya. Kemudian tidak boleh terlalu dalam. Baik, berikutnya ini benihnya, ya. Benihnya. Ya, benihnya, kemudian ini tusuk giginya kita celupkan dulu ke air, ya. Kita celupkan dulu ke air seperti ini. Kita basahi ujungnya, kemudian ini benihnya kita ambil begini. Ya, kurang basah. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, ke lubang yang tadi sudah kita buat. Ya, kita masukkan ke sini, ke lubang yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ada juga yang suka bertanya, ini benihnya cukup 1, 2, atau 3? Ya. Baik, penjelasannya adalah untuk tanaman yang tumbuhnya ke samping, ya, tumbuhnya ke samping seperti selada, cukup 1 saja atau 2 maksimum, ya, karena dia akan tumbuh samping, ya. Kemudian jika tanaman seperti misalnya tumbuhnya ke atas, kangkung atau bayam, ya. Untuk kangkung biasanya 4-6 benih, ya. Per potongan rockwool 4-6 benih, ya, karena dia tumbuhnya ke atas. Sama dengan misalnya bayam, karena benihnya kecil-kecil nggak perlu juga dihitung. Tinggal kita basahi, kemudian kita tempelkan di situ, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk benih pakcoy misalnya seperti ini, ya, boleh 1, 2, atau 3 boleh, ya, 3 boleh. Nanti silakan praktekkan untuk 1 benih hasil seperti apa, 2 benih seperti apa, 3 benih seperti apa hasilnya, silakan dianalisa sendiri. Nah, kemudian selanjutnya apa sih? Sudah kita semai seperti ini, ya. Setelah kita semai seperti ini boleh ditutup, ya. Bagian ini boleh ditutup, ya. Bagian ini boleh ditutup, kemudian disimpan di tempat yang teduh. Nah, untuk melakukan proses semai sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari, ya. Pada saat sore hari, kemudian kita tutup ini, simpan di tempat yang teduh. Keesokan harinya benih sudah berkecambah atau sudah pecah benih, atau biasa teman-teman menyebutnya sprout, ya, sudah pecah benih. Nah, kemudian setelah pecah benih, ya, setelah pecah benih, semayan itu harus segera dijemur, ya, harus segera dijemur, jangan sampai lambat, ya. Kenalkan ke sinar matahari. Berapa lama sih, ya? Berapa lama sih? Kalau bisa sepanjang hari, ya. Sepanjang hari, yang penting kita jaga kelembaban media tanam ini, ya. Media tanam ini jaga kelembabannya, ya, jaga kondisi airnya tetap basah. Ini kalau misalnya basah segini, full dijemur seharian juga nggak bakal kering, ya. Nah, yang salah adalah kadang-kadang kita terlambat untuk memperkenalkan kepada sinar matahari, ya. Nah, jika hal itu terjadi, maka tanaman akan tinggi, ya, akan tinggi, kemudian akan bengkok-bengkok, ya, sesuai dengan posisi matahari di sebelah mana. Misalnya posisi matahari sebelah sana, maka tanaman akan condong ke sebelah sana, ya. Kalau mataharinya di sebelah sana, berarti tanaman akan condong ke sebelah sana. Oleh karena itu, ini harus dijemur full sinar matahari, ya, dari pagi sampai sore, ya. Sehingga mendapatkan sinar matahari penuh,
kemudian tanaman tidak etolasi atau tidak kutilang ya. Kutilang itu apa? Kutilang itu adalah kurus tinggi langsing. Nah, kalau sudah etolasi ya, nanti pertumbuhan kesananya agak sulit, dia akan meninggi, kemudian struktur tubuhnya juga tidak proporsional ya. Nah, kemudian banyak teman-teman yang bertanya sama saya, berapa lama sih mulai setelah pecah benih sampai dijemur ya, berapa lama kena sinar matahari? Kalau bisa selama-lamanya. Jadi sudah mulai pecah benih ya, dijemur selamanya. Kemudian berapa lama sih ya setelah kita semai? Ada istilah yang namanya HST ya, ada istilah namanya HSS. HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi tolong juga diperhatikan, ketika kita sudah menyemai ya, kemudian kita tulis nama tanamannya ya. Kita tulis di sini sebagai identitas tanaman ya. Nama tanamannya apa? Kemudian tanggal berapa? Ya, kita semai tanggal berapa. Nah, itulah yang disebut dengan HSS. Nah, kemudian untuk setelah semai pindah ke instalasi hidroponik ya, instalasi perangkat hidroponik ya, atau perangkat hidroponik, kapan sih, berapa lama sih? Ada yang menyebutkan 5 hari, ada yang menyebutkan 8 hari, sebenarnya relatif juga ya. Patokannya yang mana sih sebenarnya? Patokannya adalah ketika 2 daun ya seperti ini, 2 daun ini, 2 daun pertama ini adalah 2 daun di mana benih pecah, disebutlah namanya daun kotil atau daun lembaga. Nah, kemudian muncullah daun yang ketiga ya, dan seterusnya, ini disebut dengan daun sejati ya, daun sejati. Nah, ukurannya adalah minimal 2 daun sejati kita bisa pindah. Jadi berapa lama harinya kita tunggu, bukan dari hari tapi dari jumlah daun sejati. Daun sejati ini adalah daun yang dia sudah siap pindah ke instalasi hidroponik, dia sudah siap beradaptasi dengan alam ya. Kemudian ini tolong pada saat semai 2 daun kotil ini atau daun lembaga ini dijaga jangan sampai patah ya, karena ini adalah daun sebagai daun cadangan nutrisi ya. Jadi ketika ini terganggu, maka tanaman kemungkinan juga akan terganggu seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kapan sih mulai diberi nutrisi ya? Nutrisi hidroponik itu ada 2 teman-teman semua. Nutrisi hidroponik itu ada 2, ada nutrisi A bagian A dan nutrisi bagian B. Jadi selalu begitu untuk hidroponik, ada 2 nutrisi A dan B. Disebutlah nutrisi hidroponik AB mix ya. Jadi karena memang harus dicampurkan 2 nutrisi ini ya dalam keadaan dalam keadaan cair ya, tidak boleh dalam keadaan pekat. Kalau disatukan dalam keadaan pekat, nah itu nanti akan menyebabkan reaksi kimia yang lain ya, sehingga beberapa bagian tidak dapat diserap oleh tanaman. Oke. Baik, kemudian ini adalah netpot ya, dimana biasanya netpot ini untuk menanam ya, ukurannya ada ukuran 5 cm tingginya, lebarnya tetap 5 cm, kemudian ada yang panjangnya 7 cm ya. Nanti bisa pilih di antara 2 ini, mau yang 5 cm atau yang 7 cm. Kemudian yang harus kita persiapkan lagi adalah kain panel. Kain panel biasanya dipakai untuk kerajinan anak sekolah ya. Kerajinan sekolah. Kemudian ini kita potong seperti ini. Fungsinya untuk apa sih sebenarnya kain panel ini? Nah, fungsi daripada kain panel ini sebagai sumbu ya, sebagai sumbu ya. Sebagai sumbu. Nanti kita akan buat seperti ini bentuk baknya. Ini biasanya ini bak seperti kotak, ada ya, banyak lah ya di tukang perabotan. Kemudian ini namanya improbot. Improbot ini boleh terbuat dari bentuknya seperti ini ya, atau pakai triplek atau pakai apapun saja ya, yang penting kita lubangin. Kemudian diameter ini adalah menggunakan pelubang ya, namanya hole saw ya, namanya hole saw. Nah, ini ukurannya 45 mili ya, sehingga
dengan ukuran net pot yang 5 mili itu cukup kita masukkan ke sini pas ya, seperti ini. Nah kemudian setelah tumbuh tadi ya, setelah tumbuh tanaman kira-kira sekitar 5-8 hari ya, 5-8 hari, 5-8 hari kemudian tanaman sudah bisa kita pindah ya, sudah bisa kita pindah. Misalnya seperti ini tadi sudah saya catat, cuman ini media tanamnya busa ya, media tanamnya busa. Kemudian cara penggunaan kain flanel ya pada net pot kira-kira seperti ini ya. Ini kita seperti ini kita jepitkan saja, kita masukkan, boleh seperti ini ya. Nanti fungsinya dia akan menyerap air yang ada di bawah ini, dia akan serap merambat lewat sini ya, naik ke sini, kemudian akan diserap oleh akar-akar tanaman. Contohnya seperti ini kita masukkan. Ini kita masukkan. Nah, kemudian bisa kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini bisa kita isi air ya, kita bisa isi air. Yang kita isi adalah air nutrisi, di mana penggunaan nutrisi hidroponik ini ya, penggunaan nutrisi hidroponik ini adalah dengan menggunakan rumus 155 ya, di mana 1 adalah 1 liter air ya, 1 liter air ya, air baku, bisa air sumur, bisa air hujan, bisa air AC. Nah, biasanya kan suka dibuang-buang tuh air AC. Kita bisa manfaatin untuk membuat untuk bercocok tanam hidroponik sebagai air baku. Nah, 155 adalah 1 liter air ya, air baku ditambah 5 mil A ya, ini 5 mil A atau 5 cc ya. Kemudian diaduk, kemudian ditambah 5 mil B ya. Jadi 155 adalah 1 liter air ditambah 5 mil A ditambah 5 mil B. Nah, itu sudah jadi nutrisi itu hidroponik ya. Untuk lebih tepatnya nanti Bapak Ibu bisa berikutnya bisa menggunakan alat ukur namanya TDS Esimeter. Ya, TDS Esimeter itu untuk mengukur kepekatan kadar total mineral yang terlarut dalam air ya. Menggunakan satuannya adalah ppm atau SI ya. Nah, kemudian air yang di sini nanti ditambah ya atau diganti ya, hanya ditambahkan saja dengan air tadi yang sudah kita buat rumusnya tadi 155 ya, jangan lupa 155 ya, kecuali tadi kalau kita sudah punya alat ya. Kemudian nanti tanaman akan tumbuh ya seperti ini kira-kira ya, akar bisa panjang seperti ini ya, bisa seperti ini. Nah, buat ibu-ibu ya, buat teman-teman semua yang lagi stay at home karena ada wabah ya, kita bisa belajar hidroponik di rumah seperti ini dengan alat-alat yang sederhana ya, dengan alat sederhana. Kemudian kita bisa menanam di rumah ya seperti ini, bisa memanennya ya, kegiatan yang positif tentunya. Kira-kira seperti itu. Nanti saya akan coba membuat video-video berikutnya ya. Nanti bisa tulis komentar Anda di situ, pertanyaan boleh, silahkan masuk saja, bisa lewat YouTube saya atau Instagram ya. Untuk bertanya silahkan PM saja, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Itu saja teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam hidroponik dari Askipan.